Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andita dengan NIM 189614001, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan cara kerja dari setiap analisis, yakni analisis tipologi klasen, analisis LQ, dan analisis Shifter. Data yang akan saya pakai yaitu data dari produk domestik regional bruto Kabupaten Bantaeng yang dilihat menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan mulai tahun 2018 sampai dengan 2020. Baik, saya akan mengemukakan dan memaparkan hasil perhitungan dan cara perhitungan analisis LQ. Terdapat 3 kategori hasil perhitungan dari LQ dalam perekonomian daerah, yaitu jika nilai LQ lebih besar dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Dan jika nilai LQ kurang dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Dan jika nilai LQ sama dengan 1, maka sektor tersebut cukup untuk memenuhi wilayahnya sendiri, namun tidak mampu untuk mengekspor ke daerah lain. Untuk mendapatkan hasil dari setiap sektor pada tahun tertentu, caranya yaitu kita lihat di setiap sektor PDRB Kabupaten Bantaeng sektor tertentu, misal tahun 2018 dibagi dengan total PDRB Kabupaten Bantaeng 2018 dibagi dengan PDRB Sulawesi Selatan sektor tertentu, yaitu tahun 2018 dibagi dengan total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Begitupun dengan selanjutnya berlaku di 2019-2020. Caranya sama dengan cara yang tadi. Kemudian kita rata-ratakan, yaitu average sama dengan hasil dari setiap perhitungan LQ dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Terdapat 3 kategori hasil perhitungan LQ dalam perekonomian daerah, yaitu jika nilai LQ lebih dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Dan jika nilai LQ kurang dari 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang berspesialisasi dibandingkan dengan wilayah referensi. Dan jika nilai LQ sama dengan 1, maka sektor tersebut cukup untuk memenuhi wilayahnya, tapi untuk mengekspor ke daerah lain tidak mampu. Selanjutnya yaitu analisis Shifter. Pertama-tama yaitu kita melihat atau menghitung perubahan Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 tahun terakhir. Caranya yaitu D5 dikurang C5 dibagi dengan C5 lalu dikali dengan 100. Kemudian menghitung perubahan di Kabupaten Bantaeng juga selama 3 tahun terakhir. Caranya sama dengan cara menghitung perubahan di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah menghitung perubahan selama 3 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan dan di Kabupaten Bantaeng, kita menghitung kalkulasi national share-nya. Caranya yaitu untuk menghitung national growth share, caranya yaitu sulsel. Perubahan sulsel rata-ratanya itu menjadi pengali di tahun 2018. D49 dibagi dengan 100 lalu dikalikan dengan C49. Setelah mengetahui nilai national share, maka kita lanjut menghitung untuk proportional share.
Setelah menghitung kalkulasi nasional share, maka kita menghitung kalkulasi proportional share. Caranya yaitu D71 dikurang E71 dibagi dengan 100 lalu dikalikan dengan tahun setiap sektor. Begitupun seterusnya. Setelah itu kita menghitung kalkulasi diferensial share. Kita menghitung kalkulasi diferensial share. Caranya yaitu sektor pertumbuhan Bantaeng dibagi dengan sektor pertumbuhan Sulawesi Selatan dibagi dengan 100 lalu dikalikan dengan tahun 2018 atau setiap tahun tertentu atau tahun awal. Setelah kita mendapat hasil dari national share, proportional share, dan differential share, maka kita menghitung regional change-nya. Caranya yaitu NS ditambah dengan PS ditambah dengan DS. Hasil dari perhitungan tadi kemudian dijumlah dan hasilnya yaitu 548, 273, 199. Untuk menghitung analisis tipologi klasen, yang paling utama yaitu menghitung setiap laju dan rata-rata pertumbuhan di setiap sektor, baik dari PDRB Kabupaten Bantaeng dan juga PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Cara untuk menentukan laju setiap sektornya yaitu D5 dikurang C5 lalu dibagi dengan C5. Begitupun dengan tahun 2020. Setelah mendapatkan setiap laju dari setiap tahun dan setiap sektor, maka kita rata-ratakan. Setelah mendapatkan rata-ratanya, maka kita menghitung kontribusi PDRB Kabupaten Bantaeng setiap sektor, kemudian dirata-ratakan kembali. Hal itu juga berlaku untuk PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menghitung lajunya, kemudian dirata-ratakan dan menghitung setiap rata-rata kontribusi setiap sektornya. Nah, untuk analisis tipologi klasen, kita membagi rata-rata pertumbuhan dari PDRB Sulawesi Selatan beserta distribusinya dengan PDRB Kabupaten Bantaeng. Ada 4 kategori di tipologi klasen dan ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama jika SI lebih besar dari S dan SKI lebih besar dari SK, maka sektor tersebut adalah sektor maju dan tumbuh pesat. Dan untuk kuadran kedua, jika SI kurang dari S dan SKI lebih besar dari SK, maka sektor tersebut maju tapi tertekan. Dan untuk sektor ketiga, jika SI lebih besar dari S dan SKI kurang dari SK, maka sektor tersebut berpotensi atau masih dapat berkembang. Dan untuk kuadran keempat, jika SI kurang dari S dan SKI kurang dari SK, maka sektor tersebut relatif tertinggal, di mana SI tersebut adalah rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Kota Bantaeng, dan untuk S-nya yaitu rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, dan untuk SKI-nya yaitu rata-rata tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi Kabupaten Bantaeng, dan untuk SK rata-rata tingkat kontribusi PDRB per sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk sektor maju dan tumbuh pesat ada di kategori atau sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.
serta pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, reparasi, real estate, dan administrasi pemerintah dan pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa lainnya. Itu adalah kategori sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Bantaeng. Dan untuk kuadran keempat atau sektor yang relatif tertinggal yaitu di sektor transportasi dan pergudangan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari setiap cara kerja analisis LQI, analisis Shifter, dan analisis tipologi kelasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.